Akhir bukan selalu tamat. Kadang, itu hanya awal dari kisah yang sesungguhnya. Musim panas di Beijing terasa menempel di kulit seperti napas panas yang tak berkesudahan. Kampus ternama di sudut kota itu tak pernah sepi, meski matahari bersinar dengan kejamnya. Di sebuah taman kecil di belakang gedung Fakultas Seni, seorang mahasiswi duduk menyendiri, seolah dunia di sekitarnya tak cukup menarik untuk ia lihat. Namanya Xin Yu. Rambut biru gelapnya yang panjang bergelombang tampak mencolok di bawah sinar matahari. Ia duduk di bangku kayu dengan headphone di telinga, namun tak mendengarkan musik. Matanya hanya menatap jauh, ke arah air mancur kecil yang memantulkan cahaya keemasan. Tubuhnya ramping namun berisi. Lekuk-lekuknya tersembunyi di balik kemeja linen putih tipis dan rok hitam panjang yang menempel di pahanya karena keringat. Ia tampak seperti lukisan yang belum selesai, indah, misterius, tapi menyimpan kekosongan di balik warna. Seseorang memperhatikannya dari kejauhan. Chen Yu berdiri di bawah pohon, membawa 2 botol teh dingin. Ia baru saja keluar dari kelas ekonomi dan secara kebetulan melihat gadis itu lagi. Sudah beberapa kali ia melihatnya sendirian di taman, selalu dengan aura yang sulit dijelaskan. Bukan sombong, bukan juga dingin, tapi seperti seseorang yang terlalu sibuk berbicara dengan pikirannya sendiri. Hari ini, ia memutuskan untuk mendekat. "Hei," sapanya ringan, berdiri di samping bangku. "Kamu kelihatan kayak mau pingsan." Xin Yu membuka matanya, menoleh perlahan. Wajah pria itu tidak asing. Mereka pernah satu kelas dalam kuliah umum, 1 atau 2 kali. Rambutnya pendek, hitam pekat, kulitnya sawo matang karena sering panas-panasan. Tubuhnya ramping namun jelas terjaga. Senyumnya terlalu santai. Chen Yu menyodorkan 1 botol teh. "Mau? Ini dingin banget. Aku beli 2, nggak tahu kenapa." Xin Yu memandang botol itu selama beberapa detik sebelum akhirnya menerimanya. "Terima kasih," katanya pelan, suaranya serak tapi jernih. Mereka duduk bersama dalam diam. Angin yang lemah menyapu dedaunan, dan suara air dari air mancur menambah latar sunyi mereka. "Kamu sering di sini ya?" tanya Chen Yu, mencoba membuka percakapan. Xin Yu mengangguk sedikit, lebih tenang daripada di gedung. "Kamu kuliah jurusan apa?" "Arsitektur." "Pantas," katanya sambil tersenyum. "Kamu kelihatan kayak orang yang suka ngatur segalanya jadi lebih indah." Ucapan itu membuat Xin Yu meliriknya sejenak. Ada senyum tipis muncul di sudut bibirnya. "Aku Chen Yu, mahasiswa manajemen. Asal dari Chengdu. Kamu?" "Xin Yu," jawabnya. "Aku dari Shanghai." Separuh dari itu bohong. Tapi ia sudah terlalu terbiasa berbohong soal asal-usulnya. Ia menyimpan banyak hal, termasuk siapa dirinya sebenarnya. Chen Yu bersandar ke belakang, membiarkan matahari mencium wajahnya. "Aku kira kamu model atau semacamnya. Waktu pertama kali lihat, kupikir kamu artis yang nyasar ke kampus." Xin Yu menahan tawa. "Kamu terlalu banyak nonton drama." "Bisa jadi," katanya, melirik ke arahnya. "Tapi serius, kamu punya aura beda." Kalimat itu menggantung, seperti udara yang tak bergerak. Untuk sesaat, waktu melambat. Xin Yu memandang Chen Yu, dan matanya menangkap ketulusan di balik candaan itu. Bukan rayuan kosong, bukan basa-basi. "Aku suka tempat sepi," gumamnya. "Karena kadang, orang terlalu berisik tanpa sadar." Chen Yu mengangguk. "Iya, dan kadang, diam justru bikin orang paling didengar." Mereka kembali diam. Tapi kali ini terasa nyaman. Tak ada tekanan, tak ada tuntutan untuk saling membuka diri. Hanya 2 orang asing yang duduk bersama di tengah panasnya kota, berbagi botol teh dingin dan percakapan sederhana. Waktu berjalan, matahari mulai miring ke barat. Chen Yu melirik arlojinya. "Aku harus balik ke kelas. Tapi, boleh nggak aku duduk lagi di sini lain kali, kalau kamu nggak keberatan?" Xin Yu menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan. "Terserah kamu." Chen Yu tersenyum dan berdiri. "Sampai jumpa lagi, arsitek dari Shanghai." Xin Yu menatap punggungnya yang menjauh. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama,
Ia merasa tidak keberatan jika seseorang ada di dekatnya. Tidak merasa terancam. Tidak merasa harus pura-pura. Botol teh dingin di tangannya masih menyisakan embun. Ia tersenyum kecil, lalu menatap langit. Musim panas ini mungkin akan berbeda. Minggu berikutnya dimulai dengan email dari dosen mata kuliah Studi Lintas Budaya dan Identitas Sosial. Setiap mahasiswa diminta membentuk pasangan untuk proyek akhir semester, dan yang belum mendapat pasangan akan dipasangkan secara acak. Shin-yu membuka email itu saat duduk di pojok kafe kampus. Telinganya masih tertutup headphone. Matanya membaca cepat hingga akhirnya berhenti di satu baris. Partner, Chen-yu, manajemen. Ia diam. Mulutnya nyaris mengeluarkan gumaman keheranan, tapi tak jadi. Entah kenapa, nama itu masih meninggalkan getaran yang asing di dadanya. Di ruang kelas 2 hari kemudian, mereka duduk berdampingan. Chen-yu datang dengan gaya santainya, mengenakan hoodie tipis dan ransel lusuh. Sementara Shin-yu, seperti biasa, berpakaian sederhana tapi elegan, dengan kardigan krem dan celana hitam high waist. Dunia ternyata pengen kita kerja bareng, ucap Chen-yu sambil duduk dan menyenggol lengannya ringan. Shin-yu hanya mengangguk, tapi sudut bibirnya terangkat sedikit. Proyek kita tentang identitas sosial dalam interaksi sehari-hari, ucapnya, membaca ringkasan tugas. Kita harus ambil kasus nyata dari kehidupan kita. Chen-yu memutar pulpen di jarinya. Kayaknya kita berdua punya cukup banyak bahan ya. Mungkin. Kalau begitu, aku punya ide. Gimana kalau kita pakai latar belakang kehidupan kita sendiri, tapi dengan nama samaran? Shin-yu langsung menatapnya. Kamu yakin? Yakin. Aku, anak tukang fotokopi dari Chengdu. Ibu masak di kantin kecil. Kuliah ini hasil kerja keras nabung dan beasiswa. Jadi kalau soal identitas sosial, aku tahu rasanya jadi berbeda. Shin-yu terdiam. Ia tidak menduga Chen-yu begitu terbuka, begitu cepat. Chen-yu tersenyum. Gantian. Kamu? Shin-yu menunduk. Orang tuaku sudah lama pisah. Aku tinggal sama ibuku. Kita pindah-pindah kota. Aku nggak punya banyak teman. Aku bukan tipe yang suka bicara. Tak semuanya bohong. Tapi tetap saja, sebagian besar adalah bagian dari cerita yang sudah ia buat sejak lama. Cerita yang aman, cerita yang menutupi siapa dirinya yang sesungguhnya. Chen-yu menatapnya dalam. Berarti kita sama. Sama-sama nggak punya banyak yang bisa dibanggakan. Shin-yu hampir ingin bilang, kamu salah, tapi bibirnya tetap diam. Hari-hari berikutnya, mereka habiskan bersama, mengerjakan proyek di perpustakaan, kafe, hingga taman kampus. Setiap kali Chen-yu membuat lelucon konyol, Shin-yu mulai tertawa tanpa sadar. Ia merasa ringan, seperti udara di sekitarnya menjadi lebih mudah dihirup. Malam itu, mereka bekerja di kamar Chen-yu. Sebuah kamar sewaan kecil di lantai 3 bangunan tua. Dindingnya penuh cat terkelupas, dan suara motor dari jalan terdengar jelas. Tapi suasananya hangat. Shin-yu duduk di kursi sambil memeriksa naskah laporan. Chen-yu di kasur, mengetik. Tempatmu, sempit ya, tapi nyaman, ucap Shin-yu. Melirik sekeliling. Chen-yu menoleh. Kalau kamu, tinggal di mana? Shin-yu mengerutkan dahi sejenak. Di apartemen kecil dekat stasiun. Bohong. Sebenarnya ia tinggal di penthouse elit dengan pelayan pribadi. Tapi semua itu tak boleh diketahui siapapun. Ia membayar apartemen kecil di dekat stasiun hanya sebagai kedok. Chen-yu bangkit, duduk di ujung kasur. Kamu tahu nggak? Pertama kali lihat kamu, aku pikir kamu bukan dari dunia yang sama. Kamu bener, jawab Shin-yu pelan. Chen-yu tertawa kecil. Tapi ternyata kamu bukan es batu seperti kelihatannya. Mereka saling menatap. Tidak ada senyum. Tidak ada tawa. Hanya tatapan panjang yang pelan-pelan memecah batas. Chen-yu berdiri perlahan, lalu mendekat. Jarak mereka tak sampai 1 meter. Nafasnya terasa. Tangannya terulur, menyentuh pelan rambut Shin-yu yang terurai di bahunya. Boleh? Bisiknya. Shin-yu tak menjawab. Tapi ia tak menolak saat wajah Chen-yu perlahan mendekat. Saat bibir mereka bersentuhan untuk pertama kalinya, bukan panas yang terasa, melainkan tenang,
seperti embusan angin lembut setelah hujan. Ciuman itu singkat, ringan, tapi meninggalkan dentuman keras di dada. Chen Yu mundur pelan. "Maaf, aku tidak apa-apa," gumam Xin Yu. "Aku juga ingin." Suara itu begitu jujur, bahkan bagi dirinya sendiri. Malam itu, mereka tidak saling menyentuh lebih jauh. Tapi saat Chen Yu tertidur di kasurnya, dan Xin Yu duduk di dekat jendela, menatap langit kota yang penuh lampu, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai retak. Sesuatu yang ia sembunyikan terlalu lama, identitas, status kebebasan, dan mungkin cinta. Keesokan paginya, matahari belum tinggi ketika Xin Yu membuka mata di kamar Chen Yu. Ia tidak tidur di kasurnya, melainkan di lantai, beralaskan jaket Chen Yu dan selimut tipis yang dipaksa untuk cukup menghangatkan. Aroma kopi instan dan suara sendok yang beradu dengan gelas membuatnya bangun perlahan. Chen Yu sedang berdiri di dapur kecil, punggungnya menghadap ke arah Xin Yu. Rambutnya berantakan, dan kaos oblongnya kusut. Tapi entah kenapa, semua itu membuatnya tampak nyata. "Halo, selamat pagi, putri tidur." Sapa Chen Yu tanpa menoleh, suaranya terdengar ringan. Xin Yu bangkit pelan, rambutnya sedikit kusut. Ia mengangguk sambil mengambil gelas plastik air mineral kosong, memakainya sebagai tempat kumur. "Maaf aku semalam nggak pulang," gumamnya setelah kembali ke dalam kamar. Chen Yu menyerahkan secangkir kopi panas. "Nggak apa-apa, aku malah senang kamu di sini." Mereka duduk berhadapan, tak banyak bicara. Tapi setiap jeda terasa berarti. Mata mereka saling menatap, seolah mencoba membaca halaman-halaman yang belum terbuka. "Aku pulang sekarang," ucap Xin Yu akhirnya, berdiri sambil membenarkan rambutnya. "Perlu aku antar?" tawar Chen Yu. Xin Yu terdiam sejenak. "Nggak usah, aku naik kereta, lebih cepat." Chen Yu hanya mengangguk, menyembunyikan kecewa kecil di balik senyumnya. Tapi Xin Yu tidak naik kereta. Ia menyeberang ke gang kecil, masuk ke dalam mobil hitam mewah yang sejak pagi menunggu di ujung jalan. Supir pribadi keluarganya, Lauma, menyambutnya tanpa kata. "Kita pulang ke apartemen," ucap Xin Yu sambil membuka ponselnya, membaca puluhan pesan dari asistennya yang menanyakan keberadaan. "Baik, Nona," jawab Lauma singkat. Dari balik kaca mobil yang buram, Xin Yu menatap jalanan yang sempit dan ramai. Dunia Chen Yu. Dunia yang begitu hidup, tapi juga begitu berbeda dari dirinya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa di kampus. Mereka bertemu, mengerjakan proyek, bercanda, saling melempar lirikan yang perlahan makin dalam. Tapi suatu sore, ketika mereka duduk di taman sambil menyusun kerangka presentasi, Xin Yu terlihat gelisah. Tangannya gemetar sedikit saat memegang ballpoint. Chen Yu menyadari itu. "Kamu kenapa?" tanyanya, suaranya lembut. Xin Yu menggeleng. "Nggak apa-apa. Kalau kamu terus bilang enggak apa-apa, setiap kali aku tanya, lama-lama aku bakal bikin buku judulnya 1000 kalimat nggak apa-apa dari Xin Yu." Ucapan itu membuat Xin Yu tersenyum kecil. Tapi senyum itu tak sampai ke matanya. "Aku cuma capek," ucapnya. "Capek berpura-pura." Chen Yu memiringkan kepala. "Berpura-pura jadi apa?" "Jadi seseorang yang bisa hidup sederhana." Chen Yu menatapnya lama. "Apa maksudmu?" Xin Yu menelan ludah. "Chen Yu, aku..." Tapi sebelum kalimat itu selesai, ponselnya berdering. Nama di layar, "Ayah." Ia berdiri mendadak. "Maaf, aku harus pergi." Chen Yu hanya bisa menatap punggungnya menjauh, seperti sore pertama mereka bertemu di taman ini. Malam itu, Xin Yu berdiri di balkon apartemen mewahnya, memandangi gemerlap kota Beijing, lampu-lampu mobil, gedung pencakar langit, dan angin musim panas yang menggoda lehernya. Ayahnya ingin dia menghadiri jamuan makan dengan pengusaha muda anak rekan bisnis. Semua tentang kepentingan, citra, dan warisan. Tapi di pikirannya, hanya ada satu sosok, Chen Yu. Seseorang yang tidak tahu siapa dirinya. Seseorang yang bisa membuatnya tertawa hanya dengan satu kalimat bodoh. Seseorang yang hidupnya jauh dari istana kaca yang ia tinggali. Tangannya mengepal di pagar balkon. Dadanya sesak. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa ingin memilih. Memilih sendiri jalannya.
bukan karena harta, bukan karena keluarga, tapi karena seseorang yang melihat dirinya bukan karena status, melainkan karena caranya tersenyum dalam diam. Hujan turun pelan malam itu di kota Shanghai. Bukan hujan deras, hanya gerimis hangat yang menyelimuti jalanan dan membuat lampu-lampu kota terlihat seperti lukisan basah. Xin Yu berdiri di halte bus, mengenakan jas hujan tipis berwarna biru muda. Wajahnya redup. Ponselnya sudah diam sejak tadi. Chen Yu belum membalas pesannya sejak 3 hari lalu. Ia tahu, semua ini salahnya. Ia kabur dari taman itu tanpa penjelasan, dan dia pun belum cukup berani untuk jujur. Tentang siapa dirinya, tentang betapa banyak lapisan yang harus ia lepas jika ingin berada di dunia yang sama dengan Chen Yu. Tiba-tiba, sebuah suara familiar terdengar dari belakangnya. "Kamu suka ninggalin orang ya? Kalau lagi bingung?" Xin Yu menoleh dengan cepat. Di balik payung besar hitam, Chen Yu berdiri dengan kaos hitam dan jaket denim yang kebasahan. Matanya menatap tajam namun lembut. Ada kemarahan kecil, tapi lebih banyak kerinduan. "Kamu datang," gumamnya, nyaris tak terdengar di antara suara gerimis. "Aku pikir kamu ngilang," kata Chen Yu. "Tapi kamu kirim pesan, itu cukup." Mereka berdiri dalam diam sejenak, lalu Chen Yu mengangkat payungnya sedikit, mendekat. "Masuk, nanti kamu sakit." Xin Yu menatap matanya lama sekali. Lalu perlahan ia melangkah, masuk ke bawah payung itu. Jarak mereka sangat dekat, nafas saling menyentuh. "Aku harus bilang sesuatu," ucapnya pelan, nyaris gemetar. Chen Yu menunduk sedikit, suaranya datar namun lembut. "Kamu punya waktu 3 detik sebelum aku cium kamu." "Chen Yu, aku..." Tapi bibirnya dihentikan oleh bibir lain. Bukan paksa, bukan penyerangan, tapi seperti permohonan. Ciuman itu dalam dan lambat, seolah ingin menyampaikan semua rasa yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Gerimis masih turun, mengiringi ciuman mereka seperti musik latar. Bibir mereka berpisah perlahan, dan mata mereka masih terkunci. "Kamu nggak harus ngomong sekarang," bisik Chen Yu. "Aku tahu kamu simpan banyak hal, tapi aku juga tahu kamu nggak suka dipaksa." Xin Yu menggeleng. "Aku harus bilang sekarang. Kalau enggak, aku takut semuanya jadi palsu." Chen Yu menunggu. "Aku bukan dari apartemen kecil itu," ucapnya. "Itu hanya tempat untuk menyamar. Sebenarnya aku tinggal di penthouse di Beijing. Ayahku pemilik konglomerat yang sedang memperluas bisnis ke Shanghai. Aku bohong tentang semua itu." Chen Yu diam. Tak satu pun ekspresi yang muncul di wajahnya. Hanya matanya yang memantulkan lampu jalan. Dan suara gerimis yang mengisi jeda. "Aku takut kamu lihat aku beda. Aku nggak mau hubungan kita jadi hubungan antara pewaris dan anak tukang fotokopi." Chen Yu menatapnya dalam, lalu tertawa kecil. "Kamu kira aku peduli?" Xin Yu menatapnya bingung. Chen Yu mengangkat bahu. "Aku lebih takut kamu beneran artis yang menyamar jadi mahasiswa. Tapi ternyata kamu cuma kaya. Tapi aku bohong, dan kamu akhirnya jujur. Di dunia kayak gini, itu udah hal besar." Ia mengangkat dagu Xin Yu, menatap langsung ke dalam matanya. "Dengar ya Xin Yu, aku suka kamu bukan karena kamu hidup pas-pasan kayak aku. Aku suka kamu karena kamu suka duduk diam di taman dan menatap air mancur seolah itu satu-satunya hal indah di dunia. Karena kamu diam, tapi tiap kali bicara, dunia berhenti." Xin Yu menutup matanya, menahan air mata yang mulai mendesak. Chen Yu memeluknya. "Jadi mulai sekarang," bisiknya di telinga Xin Yu, "kamu boleh jadi siapapun yang kamu mau. Tapi jangan pura-pura di depan aku. Karena aku nggak peduli kamu siapa, asal kamu tetap jadi kamu." Malam itu, mereka berjalan berdampingan di bawah payung besar, menyusuri trotoar kota Shanghai yang basah oleh hujan. Tangan mereka bersentuhan sesekali. Tak ada genggaman paksa, hanya kehadiran yang terasa utuh. Lampu jalan memantulkan bayangan mereka. Dua dunia yang akhirnya mulai berjalan sejajar. Masih ada perbedaan, masih ada konflik yang belum selesai. Tapi malam itu, langkah mereka menuju arah yang sama.
Dan di tengah hujan musim panas, cinta mereka mulai tumbuh. Hari Minggu datang dengan langit biru cerah dan suhu yang lembut. Chen Yu duduk di bawah pohon rindang di taman kampus, buku terbuka di pangkuannya, namun matanya sibuk menatap layar ponsel. Sudah setengah jam sejak Shin Yu berkata akan menemuinya. Dan akhirnya sosok itu datang. Shin Yu mengenakan gaun putih sederhana, rambut biru gelapnya dibiarkan tergerai, terayun pelan oleh angin. Chen Yu nyaris lupa bernapas. "Maaf terlambat," ucapnya, duduk di sebelahnya. "Enggak apa-apa. Kamu cantik, jadi keterlambatanmu dianggap bonus," jawab Chen Yu sambil tersenyum nakal. Shin Yu menggeleng sambil menahan senyum. "Aku mau bilang sesuatu," ucapnya kemudian. Nada suaranya berubah serius. Chen Yu meletakkan bukunya. "Aku dengar. Besok malam, aku harus datang ke jamuan makan malam keluarga. Ada urusan bisnis dan dikenalin ke anak pemilik perusahaan lain. Ayahku yang atur." Chen Yu menatapnya diam-diam. Ada ketegangan kecil di rahangnya, tapi ia tidak langsung bicara. "Dan aku mau kamu ikut," lanjut Shin Yu. "Sebagai teman." "Teman?" ulang Chen Yu. Shin Yu menatap matanya. "Teman yang sangat penting. Aku tahu ini terlalu cepat, tapi aku nggak mau kamu ngerasa di luar kehidupanku. Aku nggak mau sembunyi lagi." Chen Yu menghela napas. "Aku bisa datang, tapi jangan anggap enteng ini, Shin Yu. Dunia kamu bukan dunia main-main." "Justru itu sebabnya, aku ingin kamu di sana," bisik Shin Yu. "Karena kamu satu-satunya orang yang bikin dunia itu terasa nyata." Malam itu datang. Mobil hitam mewah menjemput Chen Yu di depan indekosnya. Ia mengenakan setelan formal yang disewa dari toko jas bekas. Dasi merah gelap, rambutnya disisir rapi, dan sepatu pinjaman yang sedikit sempit. Pintu mobil terbuka. Di dalam, Shin Yu sudah menunggu, mengenakan gaun biru tua yang memperlihatkan lekuk tubuhnya namun tetap anggun. Kalung berlian kecil menggantung di leher jenjangnya. Mereka saling pandang. "Kamu keren juga ternyata," ucap Shin Yu sambil tersenyum. "Kamu bukan manusia," jawab Chen Yu. "Kamu bidadari." Gedung restoran tertutup di pusat kota Shanghai terasa seperti istana. Lampu kristal, pilar marmer, dan pelayan bersarung tangan putih menyambut mereka. Ayah Shin Yu, pria berwajah dingin dengan jas berkelas, berdiri di tengah aula bersama tamu kehormatan malam itu. Tuan Fang dan putranya, Jian Hao, laki-laki tinggi, rapi, dan memiliki aura pewaris sejati. Shin Yu menggenggam tangan Chen Yu di bawah meja. Ketegangan memuncak saat ayahnya berkata, "Shin Yu, ini Jian Hao. Kalian seharusnya sudah saling mengenal. Makan malam ini untuk membangun hubungan kerja sama. Dan mungkin sesuatu yang lebih." Chen Yu menegang. Tapi Shin Yu angkat bicara, lembut tapi tegas. "Maaf ayah, tapi malam ini aku membawa seseorang." Semua mata menoleh. Chen Yu berdiri, menundukkan kepala sopan. "Chen Yu, teman kampus Shin Yu." Tuan Fang menatap sinis. Jian Hao hanya tersenyum kecil, memperhatikan situasi dengan tenang. Ayah Shin Yu menahan ekspresi. Tapi di balik wajahnya, ada gelombang ketidaksetujuan yang tak bisa disembunyikan. Setelah jamuan, saat mereka berdiri di balkon restoran, ayah Shin Yu mendekat. "Kau tahu apa yang kau lakukan?" Suaranya rendah tapi menusuk. Shin Yu menatapnya. "Aku cuma menunjukkan siapa aku sekarang. Bukan boneka, bukan alat bisnis, tapi manusia. Dia bukan dari dunia kita. Justru itu kenapa aku memilih dia." Di luar restoran, Chen Yu berdiri sendiri, menatap lampu kota dari trotoar seberang. Shin Yu menyusul, menyentuh lengannya. "Kamu marah?" Chen Yu menoleh. "Enggak, tapi aku sadar, dunia kamu bakal terus menguji kita." "Kita bisa hadapi," jawabnya lirih. Chen Yu menatapnya dalam. "Aku cuma satu hal yang enggak bisa aku janjiin." "Apa?" "Kalau kamu harus pilih antara aku dan keluargamu, aku nggak akan jadi orang yang minta kamu lari." Shin Yu menggeleng pelan, lalu mendekat. Ia menyentuh wajah Chen Yu dengan lembut dan menciumnya lagi. Kali ini lebih dalam, lebih emosional. Di tengah jalan kota yang bising, dunia mereka membungkam semuanya.
Beberapa hari berlalu sejak jamuan malam yang menegangkan itu. Kampus terasa berbeda bagi Chen Yu. Mata-mata yang biasanya tak memperhatikannya kini sering melirik. Bisik-bisik mulai terdengar saat ia lewat. Nama Xin Yu dan anak konglomerat mulai muncul dari mulut-mulut yang biasanya hanya membahas nilai ujian. Di perpustakaan, saat Chen Yu mencoba membaca catatan, seorang mahasiswa pria berambut cepak menyenggol bangkunya. Wah, luar biasa. Ternyata bisa juga ya si tukang kopi dari lab fisika deketin cewek triliuner, ejeknya. Chen Yu diam, tapi di dalam hatinya ada sesuatu yang mulai terasa perih. Di sisi lain, Xin Yu mulai menerima tekanan dari keluarganya. Ayahnya menambah jadwal pertemuan bisnis, mencoba mendistraksi pikirannya dari hubungan tidak masuk akal. Asistennya Clara mulai membatasi akses komunikasi dari Chen Yu. Satu-satunya tempat aman, mereka hanyalah bangku kayu di taman kecil belakang gedung fakultas. Disitulah mereka bertemu diam-diam. Aku ngerasa mulai ditarik dari segala arah, ucap Xin Yu dengan suara berat, kepalanya bersandar di bahu Chen Yu. Chen Yu tidak langsung merespons. Ia hanya menggenggam tangan Xin Yu erat, seolah takut semuanya akan hilang begitu saja. Kalau kamu lelah, kamu bisa pergi, Xin Yu. Ucap Chen Yu akhirnya lirih. Aku akan ngerti. Xin Yu menoleh cepat. Jangan bilang begitu. Aku datang ke dunia kamu karena aku mau. Karena aku pilih kamu. Bukan karena aku lelah jadi diriku. Chen Yu menatap matanya, lalu bertanya. Lalu kalau mereka paksa kamu pulang ke Beijing? Kalau mereka ancam semua ini, Xin Yu menjawab dengan bergetar, maka aku akan memilih pergi denganmu. Chen Yu terdiam lama. Lalu berkata, tapi aku belum punya apa-apa. Hidupku belum cukup untuk kau gantungkan masa depan. Cinta nggak butuh bukti kekayaan, tapi keberanian untuk tetap tinggal. Jawab Xin Yu, pelan namun tegas. Namun dunia tidak selalu memberi waktu bagi dua orang untuk menyusun rencana. Malam itu, ketika Chen Yu kembali ke kamar indekosnya, ia menemukan pintu kamarnya terbuka. Di dalam, dua pria bersetelan jas tengah memeriksa barang-barangnya. Di meja, ada sebuah dokumen berisi pemberitahuan. Ayah Xin Yu telah mengirim surat resmi ke pihak kampus dengan dalih keamanan, meminta pemindahan studi putrinya kembali ke Beijing. Chen Yu mengusir mereka keluar, tapi jantungnya sudah berdetak kencang. Keesokan paginya, dia menunggu di depan gedung fakultas. Dan benar saja, Xin Yu datang tergesa. Matanya sembab, wajahnya lelah. Ayahku menyerah pada pembicaraan, ucapnya. Dia main paksa. Aku dipindah dalam 2 hari. Tiket sudah diurus. Apartemen akan dikosongkan. Chen Yu menarik napas. Dunia seperti runtuh di dadanya. Lalu, kamu mau ikut atau melawan? Tanyanya pelan. Xin Yu tak menjawab. Air matanya menetes. Aku takut, Chen Yu. Kalau aku melawan, aku mungkin kehilangan semuanya. Tapi kalau aku pergi, aku kehilangan kamu. Chen Yu memeluknya erat. Pelukan itu bukan sekadar kehangatan, tapi seolah menjadi titik pengikat dua jiwa yang terancam tercerai. Aku nggak bisa janji jadi pahlawan sekarang, bisik Chen Yu. Tapi kalau kamu pergi, aku akan datang ke Beijing suatu hari. Entah kapan, aku akan kejar kamu, karena aku nggak bisa hidup tanpa kamu. Xin Yu menggigit bibir, menahan isak. Lalu ia menarik wajah Chen Yu, menatap matanya tajam-tajam. Kalau begitu, malam ini, biarkan aku jadi milikmu sepenuhnya. Sebelum semuanya berubah. Malam turun perlahan di atas kota Shanghai. Di dalam kamar Chen Yu yang sempit, lampu temaram menyala lembut. Tanpa kata-kata, mereka berdiri saling menatap. Jari-jari Xin Yu menyentuh wajah Chen Yu. Dan tangan Chen Yu menggenggam pinggangnya perlahan. Ciuman mereka lembut, penuh rasa takut, penuh harapan. Bukan ledakan nafsu, melainkan pelan, dalam, dan saling menyatu seperti dua manusia yang mencoba menunda perpisahan. Tubuh mereka bertaut perlahan di bawah selimut tipis dengan desir napas dan detak jantung menjadi irama. Semua berlangsung dalam diam dan gemetar. Bukan karena ragu, tapi karena setiap inci sentuhan terasa sangat berarti. Malam itu bukan tentang birahi.
Malam itu adalah kesepakatan sunyi antara dua orang yang akan berpisah tapi tidak ingin berakhir. 3 minggu telah berlalu sejak pesawat yang membawa Shin Yu lepas landas dari Bandara Internasional Pudong. Chen Yu berdiri di pagar pembatas jalan layang malam itu, menatap lampu kota yang berkedip seperti serpihan luka. Shanghai masih sama hiruknya, tapi baginya, kota ini kehilangan satu denyut jantung. Ia masih menempati kamar indekos sempit yang setiap sudutnya kini terasa kosong. Meja belajar masih ada gelas bekas kopi susu yang dulu mereka minum berdua. Kaos Shin Yu yang tertinggal masih tergantung di balik pintu. Aromanya perlahan pudar, tapi kenangan tidak. Setiap pagi, Chen Yu menatap layar ponselnya. Tidak ada pesan, tidak ada panggilan, tidak ada kabar dari Beijing. Di sisi lain negara, di dalam apartemen kaca mewah di jantung kota Beijing, Shin Yu duduk di depan jendela besar, mengenakan hoodie lusuh milik Chen Yu yang ia bawa diam-diam. Ia menatap bayangan langit malam yang tidak pernah seindah saat bersama Chen Yu. Ayahnya kini menempatkan pengawal pribadi. Aksesnya dibatasi. Ia hanya boleh keluar untuk keperluan akademik atau keluarga. Semua perangkat elektroniknya dikontrol. Ponselnya diganti. Akunnya dimatikan. Dunia luar sengaja dimatikan. Ia mencoba menulis surat. Ia mencoba menulis email. Namun setiap pesan seakan tenggelam. Tidak pernah sampai. Hanya satu hal yang terus ia simpan. Foto mereka berdua di taman kampus. Saat Chen Yu mencium keningnya untuk pertama kali. Foto itu, ia cetak dan simpan di dalam buku catatan puisi yang selalu dibawanya. Chen Yu kembali ke taman kecil kampus. Ia duduk di bangku kayu tempat mereka dulu sering bertemu. Hujan tipis turun. Ia mendongak, membiarkan gerimis membasahi wajahnya. Dari dalam jaketnya, ia mengeluarkan buku catatan. Halaman pertamanya tertulis tangan. Kalau kamu pergi duluan, aku akan kejar kamu. Tapi tolong tinggalkan jejak. Ia mulai menulis di halaman-halaman selanjutnya. Tentang hari-harinya tanpanya. Tentang kesunyian yang kini jadi kebiasaan. Tentang harapan yang masih menyala kecil di dada. Ia lalu menutup buku itu dan menatap ke langit. Kalau kamu bisa dengar, Shin Yu, aku masih di sini, dan aku belum menyerah. Waktu berjalan, 4 minggu, 5 minggu, hingga genap 2 bulan. Chen Yu menerima panggilan telepon dari nomor tak dikenal. Suara di seberangnya terdengar tegang. Apakah ini Chen Yu? Iya. Siapa ini? Nama saya Clara, asisten pribadi Shin Yu. Chen Yu langsung berdiri. Dadanya bergemuruh. Dia baik-baik saja? Tanyanya, dia tidak baik, tapi dia bertahan. Dan saya ingin bantu. Tapi kita harus hati-hati. Saya tidak bisa bicara lama. Di mana dia? Beijing. Tapi bukan itu intinya. Dia tidak bisa kabur sendiri. Tapi ada satu kesempatan dalam seminggu. Dia akan tampil di malam gala perusahaan ayahnya. Aku bisa buat kalian bertemu. Hanya 5 menit. Chen Yu terdiam. Clara menambahkan cepat. Kamu harus datang ke Beijing. Sendiri. Jangan beritahu siapapun. Kalau kamu setuju, aku akan kirim detailnya malam ini. Malam itu, di dalam kamarnya, Chen Yu menatap cermin. Wajahnya lelah. Tubuhnya sedikit lebih kurus, tapi matanya menyala. Untuk pertama kalinya sejak Shin Yu pergi, ia merasa hidup. Ia menarik napas panjang. Lalu ia buka dompet, hitung uang tabungannya. Cukup untuk tiket kereta cepat. Ia lalu menulis pesan di catatan kecil dan menyelipkannya ke balik poster dinding kamarnya. Aku akan menjemputmu, meski hanya untuk 5 menit, karena 5 menit denganmu lebih berarti dari hidup seumur hidup dalam penyesalan. Langit Beijing malam itu tampak seperti kanvas gelap yang ditaburi cahaya. Gedung tempat gala diadakan menjulang megah. Dindingnya kaca berkilau seperti kristal. Dengan pancaran, lampu keemasan yang memantul di permukaan mobil-mobil mewah yang berjejer di depan. Chen Yu berdiri beberapa ratus meter dari pintu masuk. Wajahnya tegang, tapi matanya menyala. Di tangan kirinya, ia menggenggam undangan palsu yang dikirim Clara secara diam-diam lewat email terenkripsi. Detak jantungnya memacu saat ia melewati penjaga keamanan. Ia berusaha meniru sikap tenang para tamu di sekelilingnya. Saat akhirnya ia melangkah masuk ke aula utama, matanya langsung mencari satu sosok. Dan di sana, dia.
Xin Yu berdiri di tangga utama, mengenakan gaun malam merah anggur yang membentuk tubuhnya dengan sempurna. Rambut biru gelapnya disanggul rapi, tapi beberapa helaian dibiarkan jatuh lembut di sisi pipi. Lehernya dihiasi berlian, tapi matanya tetap mata yang dulu menatap Chen Yu di perpustakaan. Ia melihatnya, dan dunia membeku. Tanpa banyak kata, Xin Yu turun dari tangga. Ia berjalan perlahan ke arahnya. Setiap langkah bagai menghancurkan sekat-sekat dunia. Chen Yu menahan napas. Tangan mereka akhirnya bersentuhan. "Bagaimana kau bisa ke sini?" bisik Xin Yu dengan mata berkaca. "Clara," jawabnya pelan. Xin Yu langsung memeluknya. Tidak peduli siapa yang melihat. Tidak peduli ayahnya berdiri di seberang aula dengan wajah kaku. Tidak peduli para tamu mulai berbisik. 5 menit, ucap Clara mendekat cepat. "Kita harus pergi sekarang." Tanpa menunggu, mereka dibawa Clara ke belakang panggung. Dari sana, lorong-lorong sempit membawa mereka keluar gedung, ke jalan kecil di belakang. Sebuah mobil tua menunggu. Sopirnya adalah teman Clara. Saat pintu mobil ditutup, Xin Yu menoleh pada Chen Yu. "Kalau aku pergi sekarang, aku nggak akan bisa kembali," katanya. Chen Yu menatap dalam matanya. "Kalau kamu tetap di sana, kamu nggak akan hidup sepenuhnya. Kalau kita gagal, hidup kita mungkin hancur." Chen Yu menggeleng pelan. "Kalau kita tidak mencoba, kita akan hancur tanpa pernah hidup." Detik itu juga, tangan mereka saling menggenggam. Mobil melaju ke jalanan kota Beijing yang masih menyala terang, menjauh dari dunia yang mengekang. 3 jam kemudian, mereka tiba di sebuah penginapan kecil di pinggiran kota. Pemiliknya adalah teman lama Clara yang bersedia menyembunyikan mereka 1 malam sebelum keberangkatan ke kota lain. Kamar itu kecil, dindingnya kayu, kasurnya tua. Tapi untuk pertama kali setelah berbulan-bulan, mereka merasa bebas. Xin Yu duduk di pinggir ranjang, menatap jendela kecil. Lalu ia menoleh. "Malam ini bukan pelarian," ucapnya. Chen Yu mendekat, duduk di sampingnya. "Malam ini adalah awal." Xin Yu menghapus riasannya perlahan di depan cermin. Saat ia menoleh, wajahnya polos, alami, dan sangat cantik. Chen Yu menghampiri dari belakang, memeluknya dari belakang. Ia menunduk dan mencium pundak Xin Yu perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu di Shanghai, mereka kembali membiarkan tubuh mereka bersatu. Tidak tergesa, tidak diliputi takut, tapi penuh gairah yang jujur, lembut, dan hangat. Jari-jari mereka saling menjelajah, saling menghafal bentuk tubuh, napas mereka menjadi satu irama. Di balik lampu temaram kamar kayu itu, mereka berdua bukan anak konglomerat, bukan mahasiswa miskin. Mereka hanya 2 jiwa yang saling mencintai dan berani memilih satu sama lain. Malam itu, tubuh mereka bertaut kembali dengan bisikan rindu dan ciuman panjang yang menyembuhkan luka perpisahan. Bukan pelampiasan, tapi penyatuan. Hujan yang turun perlahan di luar menjadi irama yang menyelimuti setiap hela napas. Dan ketika matahari esok mulai naik, mereka berdua tahu satu hal pasti. Tidak ada lagi jalan pulang ke kehidupan lama, karena mereka telah memilih satu sama lain, dan bersama, mereka akan menulis ulang hidup mereka sendiri. Kereta pagi itu membawa mereka jauh ke selatan, melewati desa-desa sunyi, terowongan gelap, dan pegunungan kabut. Tanpa nama belakang, tanpa gelar, tanpa pengawalan. Hanya 2 orang yang kini berjalan di garis waktu yang mereka pilih sendiri. Tujuan mereka, Guilin, sebuah kota kecil dengan pemandangan alam menakjubkan, tempat di mana orang-orang datang untuk menghilang dan memulai. Mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggir danau, milik kakek nenek Clara yang kini sudah tak digunakan. Rumah tua dari kayu dan batu bata, dengan halaman dipenuhi bunga liar dan tirai tipis yang berkibar ditiup angin. Xin Yu kini mengenalkan dirinya sebagai Yumei, sementara Chen Yu tetap dengan nama aslinya. Di kota ini, tidak ada yang peduli latar belakang. Tak ada siapapun yang mengenal mereka. Chen Yu mulai bekerja paruh waktu di sebuah toko buku kecil yang juga menjual kopi. Pemiliknya, seorang wanita tua ramah bernama Madame Luo.
langsung menyukai semangat dan keramahannya. Sementara Yumei mulai melukis. Bakat yang dulu ia sembunyikan di bawah tekanan bisnis keluarganya. Lukisan-lukisannya dipajang diam-diam di kafe kecil di dekat dermaga. Hari-hari mereka diisi dengan ketenangan. Sarapan di teras sambil menonton burung bangau. Bercinta pelan saat sore hari dengan jendela terbuka, aroma hujan dan aroma tubuh saling bercampur. Tawa kecil, pelukan hangat, obrolan di tengah malam sambil berbaring memandangi langit-langit. Mereka bukan lagi pelarian, mereka adalah penyintas cinta. Namun, di balik kebahagiaan itu, perlahan-lahan rasa cemas tetap membayang. Suatu malam, Chen Yu duduk di pinggir ranjang, menatap surat-surat panggilan dari universitas yang kini menggantung di dinding, tak pernah dijawab. Ia menghela napas. Kadang aku merasa, kita curi hidup yang bukan milik kita, gumamnya. Yumei, yang baru selesai menyisir rambutnya, menghampiri dan duduk di belakangnya. Ia menyandarkan kepalanya di punggung Chen Yu. Hidup yang kita curi adalah hidup yang dulu dirampas dari kita, ucapnya pelan. Kalau aku harus kembali ke Beijing sekarang, aku akan kehilangan diriku sendiri lagi. Dan aku tidak ingin kembali jadi boneka. Chen Yu mengangguk, tapi pikirannya tetap penuh. Beberapa minggu kemudian, Yumei sedang berjalan di pasar saat ia melihat sebuah berita di layar besar sebuah toko elektronik. Foto wajahnya terpampang dengan teks di bawahnya. Putri konglomerat Liu Xueqin masih hilang. Dugaan penculikan pribadi. Detik itu juga, ia menunduk, menutup wajah dengan masker, dan bergegas pulang. Malam itu, ia menangis di pelukan Chen Yu. Ayahku memutarbalikan semuanya. Mereka pikir aku diculik, dan kamu mungkin bisa masuk penjara kalau ketahuan. Chen Yu menggenggam tangannya erat. Kalau itu terjadi, aku akan bilang, ya, aku menculikmu. Karena kamu adalah satu-satunya yang aku butuhkan untuk hidup. Hari-hari berikutnya, mereka lebih berhati-hati. Mereka menghindari tempat umum. Mereka memperketat komunikasi. Namun cinta mereka justru tumbuh semakin kuat. Karena ketakutan itu tidak melemahkan mereka. Ia menguji mereka. Di balik semua kerumitan, Chen Yu memeluk Yumei suatu malam dan berbisik di telinganya. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan, tapi aku tahu satu hal, aku lebih baik hidup 5 tahun denganmu, penuh cinta dan risiko, daripada seumur hidup aman tapi sendiri. Yumei membalas pelukannya dengan air mata. Aku juga lebih baik jadi milikmu di dunia ini, meski dunia menolak kita. Dan malam itu, mereka bercinta tanpa suara, hanya gemetar dan rintihan pelan, seolah tak ingin membangunkan dunia di luar. Di kota kecil itu, dua manusia hidup dalam sunyi. Tapi cinta mereka bergema keras di dada masing-masing. Dan saat angin musim panas mulai berubah menjadi angin gugur, mereka tahu segala sesuatu akan segera berubah. Tapi mereka akan tetap saling menggenggam. Tak peduli berapa banyak angin yang mencoba memisahkan mereka. Musim gugur datang diam-diam di Guilin. Pohon-pohon bambu mulai menguning, daun gugur membentuk karpet emas di jalanan kecil desa. Di rumah tua tepi danau, Chen Yu dan Yumei masih hidup dalam diam. Tapi diam itu bukan lagi persembunyian, melainkan napas panjang sebelum badai. Sebab hari itu, untuk pertama kalinya, seseorang asing datang ke toko, buku tempat Chen Yu bekerja. Laki-laki berjas hitam dengan wajah datar, memesan teh, duduk, lalu meletakkan foto di atas meja, foto Chen Yu memeluk Yumei di gala malam. Dia bukan pacarmu, ucap pria itu tanpa ekspresi. Dia adalah warisan, aset keluarga Liu. Kau akan meninggalkannya malam ini. Atau, kami pastikan hidupmu lebih pendek dari cinta kalian. Chen Yu tak menjawab. Ia hanya menatap pria itu dalam. Saat tamu itu pergi, Chen Yu berdiri dengan tubuh gemetar. Ia tahu, waktunya habis. Malam itu, ia tak pulang. Ia menyelinap ke penginapan lama mereka dan menulis surat panjang tentang betapa cintanya pada Yumei, tentang bagaimana hari-hari bersamanya telah menjadi musim paling indah dalam hidupnya, dan bahwa cinta sejati terkadang juga harus tahu kapan harus pergi agar orang yang dicintai tetap selamat. Ia meninggalkan surat itu di ranjang, lalu melangkah ke jalanan kota yang sunyi. Namun ia tak tahu, Yumei sudah berada di belakangnya sejak tadi.
Dengan gaun rumah dan rambut acak-acakan, ia berlari dan memeluk punggung Chen Yu sebelum lelaki itu bisa pergi lebih jauh. "Kau pikir aku akan membiarkanmu pergi sendiri setelah semua ini?" bisiknya, napas tersengal. Chen Yu memejamkan mata. "Aku tidak ingin hidupmu hancur, Yume. Aku tidak ingin hidup tanpa kamu," jawabnya tegas. Pagi harinya, untuk pertama kalinya, Yume mengangkat ponsel rumah dan menelepon langsung ke kantor ayahnya. "Sampaikan pada ayah, aku akan pulang, tapi dengan satu syarat. Jangan ganggu dia lagi." Ayahnya diam cukup lama sebelum menjawab. "Kau akan kembali sebagai Putri Liu. Tapi dia bukan milik kita." Yume menatap jendela, lalu berkata tenang. "Dia milikku, dan aku miliknya. Dunia boleh tidak menerima, tapi aku tidak akan menyerah." Dan ia menutup telepon. 2 hari kemudian, dengan media yang mengintai, mobil hitam panjang berhenti di halaman rumah tua itu. Ayahnya keluar, mengenakan setelan resmi. Tapi yang mengejutkan adalah, ia tidak datang membawa polisi, tidak membawa pengacara. Hanya satu hal yang ia bawa, matanya yang lelah. Chen Yu berdiri di samping Yume. Ayahnya menatap Chen Yu lama. "Jadi ini laki-laki yang membuatmu pergi dari dunia kita?" Yume menggenggam tangan Chen Yu. "Dia laki-laki yang membuatku menemukan siapa aku sebenarnya." Ayahnya terdiam lama, lalu menghela napas. "Kau tahu, aku pernah muda juga, tapi aku dibentuk oleh dunia yang keras. Aku ingin melindungimu dengan cara yang sama, tapi ternyata itu membuatmu lari." Ia melangkah mendekat. Wajahnya kini tampak rapuh. "Kau sudah memilih, dan kalau dia memang orang yang kau pilih, maka aku hanya bisa berharap kau bahagia. Tapi jika suatu hari dia melukaimu, aku akan menjadi orang pertama yang membalasnya." Chen Yu menatap pria itu lurus. "Kalau suatu hari saya melukainya, saya akan jadi orang pertama yang menyalahkan diri sendiri." Ayahnya diam. Lalu, untuk pertama kalinya, ia tersenyum kecil. 3 bulan kemudian, Yume kembali ke Beijing, bukan sebagai putri yang dikurung, tapi sebagai wanita yang punya suara. Ia mengambil alih divisi seni di perusahaan ayahnya dan mengubahnya menjadi ruang ekspresi anak muda. Chen Yu lulus dan mulai bekerja di sebuah penerbit besar. Tulisannya mulai mendapat perhatian. Mereka tinggal bersama di apartemen kecil di pinggiran kota, cukup jauh dari gedung-gedung tinggi, tapi cukup dekat untuk mendengar suara langkah masa depan. Dan pada suatu malam, saat musim berganti lagi, di balkon apartemen, Chen Yu menyelipkan sebuah cincin sederhana ke jari Yume tanpa kata-kata berlebihan. Yume mencium tangannya sendiri, lalu memeluknya erat, tanpa musik, tanpa pesta, hanya mereka berdua, dalam pelukan yang tenang namun penuh dunia. Tamat. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Like, komen, dan subscribe. Karena cerita selanjutnya mungkin saja tentang kamu.